Berjumpa bersama saya Elin kali ini di program Jackpot Tribun Podcast. Nah, pada kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Langsung aja kenalan, cantik banget hari ini Tribuners narasumber kita. Aku bakal kenalin ada Mbak Norsis Ana Luciana. Beliau adalah Head of Markom Central West Java Tri. Langsung aja geser Tribuners, kita kenalan lagi. Halo Mbak Lucy. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Kabarnya gimana nih Mbak? Puji Tuhan, cuman maaf agak-agak mindeng, baru flu, belum sembuh betul. Oke, semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Terima kasih. Sibuk ngapain aja nih Mbak Lucy akhir-akhir ini? Biasa akhir tahun kejar target, biar akhir tahun kita tutup dengan manis. Aduh, tapi udah ada sinyal-sinyal penutupan manis nih ya akhir tahun. Pasti. Yakin. Oke, tentunya juga semangat terus ya Mbak ya. Oke, Mbak. Kita mau ngobrolin tentang beberapa waktu lalu ini kan Tribun Jateng ada acara sama Tri nih, namanya Tribun Jateng Goes to School bersama Tri di Generasi Happy Academy. Boleh dong ceritain itu acaranya seperti apa? Jadi Generasi Happy Academy ini kita kan di Go to School, sebenarnya lanjutan dari event kita Generasi Happy di bulan Agustus lalu yang kita terus jalankan sampai di bulan Desember ini. Jadi memang untuk Generasi Happy ini kita fokus ke brand engagement untuk Gen Z, yang kita pengen teman-teman Gen Z ini gimana sih berliterasi media sosialnya, memilih pengalaman seperti apa, dan bisa lebih kreatif dan inovatif di media sosial. Jadi tidak hanya konten-konten asal ikut-ikut aja, tapi memang lebih bijak lagi di dunia sosial, media sosial. Oke, pada intinya pengen mengenalkan literasi digital gitu ya ke teman-teman Gen Z, terutama buat Tribuners juga nih. Tapi goalsnya sendiri Mbak dari acara ini apa sih yang pengen dicapai? Kita sih pengen ya, balik lagi ya, generasi sekarang kan untuk di dunia sosial media kan gampang banget ya. Memilah-milahnya itu teman-teman harus fokus. Jadi memang kita pengen Gen Z ini paham betul mana yang harus dipilah, gimana kreatif, gimana positifnya, tidak hanya ngambil sembarang ambil tapi tidak melihat itu positif atau negatif. Jadi kita pengen Gen Z ini melalui media sosial ini tidak hanya sekedar berkonten aja. Maka kita kerjasama dengan Tribun ini kita kan memilih temanya gimana sih konten digital yang sehat dan baik itu seperti apa. Oke, tapi aku penasaran Mbak, kenapa memilih menggandeng Tribun nih? Yang digandeng, gak ada banyak media gitu, dan kenapa Tribun nih yang digandeng dalam kegiatan ini? Kan kalau media kan banyak ya, cuman yang mengikuti perubahan zaman dan aktif di sosial media dan aktif juga masuk ke generasi muda dengan teman-teman di sekolah. Bahkan saya lihat kan Tribun juga ada activity ke SMP, ada ke SMA gitu. Jadi tidak melulu hanya di media aja. Itu yang kita yakin Tribun ini berarti mengikuti kondisi sekarang yang kita bahkan mungkin kayak karena kita sebenarnya pemilu ya, sebagian besar kan sekarang lebih ke anak muda ya, secara persentase kan kita banyak di anak mudanya. Nah di sini Tribun dan Tri sama-sama nih kita fokus ke Gen Z, itu yang akhirnya kita memilih Tribun untuk bekerja sama dengan Tribun. Oke, berarti bisa dibilang tapi memang benar Tribuners bahwa Tribun ini salah satu media yang beradaptasi dan juga berinovasi. Kenapa? Karena dulu konvensional banget kalau kita kenal Tribun Jateng cuma ada koran doang ya Mbak ya. Zaman dulu tuh koran doang Tribuners didapat di kantor-kantor. Hari ini Tribuners bisa akses media sosialnya, ada website, ada TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Tapi nih Mbak, melihat ini berarti adanya kegiatan ini sasarannya siapa sih yang sebenarnya pengen benar-benar disasar? Apakah khusus untuk anak SMA saja kah, atau sebenarnya ada sasaran-sasaran lain dari kegiatan ini Mbak? Ya, sasarannya memang lebih ke Gen Z. Kalau Gen Z kan memang tidak hanya anak SMA aja ya. Memang kita awal program itu kita ke universitas malah. Cuman begitu ke universitas kayaknya kok Gen Z ini dari teman-teman anak SMA juga udah mulai aktif gitu kan. Akhirnya kita berkembang lagi ke masuk ke sekolah. Jadi tidak hanya ke universitas tapi ke sekolah. Karena kan teman-teman SMA juga mulai aktif ya. Dan kayak posting-postingan dari teman-teman anak SMA kan udah banyak juga. Nah, kita pengen masuk ke SMA, gimana sih konten yang baik dan sehat gitu. Akhirnya kita masuk ke sekolah bareng teman-teman. Oke, berarti teman-teman SMA, kemudian universitas juga. Memang iya sih, jadi kalau melihat anak sekolah sekarang pada posting banyak sekali, perlu banget adanya literasi digital. Saya setuju sama Mbak Lucy sih. Tapi ini Mbak, aku penasaran satu lagi nih. Kenapa namanya Generasi Happy? Kenapa? Apakah karena Gen Z itu selalu happy atau gimana ini? Harapannya seperti itu. Kan kayak sekarang kan banyak tuh generasi jomblo lah atau apalah gitu kan. Nah, kita pengen dari Tri ini
yuk ngajak anak-anak muda ini menjadi generasi happy. Gimana sih untuk jadi generasi happy? Happy dalam tentunya positif ya. Berarti kan sekolahnya baik. Gimana dia juga baik bermedia sosial. Terus punya cita-cita. Kayak sebenarnya di event kita kan di generasi happy kita juga sempat mendatangkan di semua event itu ada Natswa ya, kita memanggil Mbak Nana di situ memberikan beberapa bakal-bakal yang gimana sih untuk teman-teman Gen Z ini sukses ya. Sukses kan berarti kan happy. Nah dari situ kita pengen yuk generasi kita ini menjadi generasi yang happy, berarti sukses dalam semuanya gitu. Tidak hanya belajar, tidak hanya di sekolah, tapi bersosial dan juga ada berwira swasta juga. Semuanya ujung-ujungnya kan pasti akan baik dan pasti ujungnya akan happy gitu. Oke, ujung-ujungnya Dan generasi sebenarnya kalau sedikit ke produk Tri juga, Aha. produk kita juga namanya produknya happy. Jadi ada perdana happy, voucher juga ada voucher happy. Oh gitu, ada voucher happy, terus ada Perdananya happy juga. Makanya namanya generasi happy. Tapi tentunya tujuan utamanya pengen menciptakan generasi Z yang happy, yang sukses gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi lihat nih Mbak, kemarin udah beberapa sekolah dan juga ada universitas juga nih yang udah terselenggara kegiatannya. Itu melihat kegiatannya berlangsung sukseskah atau seperti apa Mbak? Iya, kok dari eventnya sendiri kita buat Agustus itu kan sukses juga ya di Semarang. Sebenarnya tahun sebelumnya ada di Jogja. Nah kemudian kita lanjut untuk generasi akademinya ini ke kampus dan ke sekolah. Kalau mungkin dari teman-teman Tribun kemarin kita setiap kali ke kampus dan ke sekolah, mahasiswa maupun siswa-siswi sekolah antusias ya, dari banyak yang nanya konten sehat itu seperti apa, kemudian dengan materi yang kita berikan ke mereka juga banyak pertanyaan. Jadi memang mereka pun antusias gimana sih bermedia sosial yang baik, positif, kreatif dan bisa jadi bekal buat teman-teman untuk lebih baik lagi gitu. Oke, berarti respon dari para siswa dan mahasiswa baik nih Mbak. Iya, makanya kita harapannya masih berlanjut lagi dan semoga kita bisa kerjasama lagi. Oke, itu yang kita harapkan bersama Tribuners. Tapi respon sekolah sendiri gimana Mbak? Apakah sekolah juga responnya baik? Oke nih Mbak, gini-gini lanjut lagi tahun depan atau Ya kalau seperti apa nih? dari guru-guru juga welcome sekali, bahkan ada beberapa guru yang kalau besok tahun 2024 ada lagi, kita siap dan semoga nanti materinya berbeda meskipun masih mungkin tetap dunia sosial media tapi dengan materi yang berbeda lagi karena dari pihak guru-guru pun merasa ini berguna buat para siswa-siswinya gitu. Oke, tadi udah di-spill nih 2024. Tadi ada permintaan, bukan di-spill ya, ada permintaan dari para guru ada lagi gitu. Boleh spill nggak ke Tribuners? 2024 ada lagi nggak sih acara ini Mbak? Kalau boleh sih harapannya dan sepertinya sudah ada lampu hijau untuk generasi happy, kita lanjut di 2024. Oke. Cuma nanti untuk kota-kotanya kita pasti akan berubah ya. Kalau kemarin kan kita di 2022 kayak di Big City ya, Jogja, Semarang, Bandung. Nah nanti 2024 kita akan agak geser sedikit ke Second City kita. Spill dong Mbak. Kalau itu kota belum tahu. mana nih? Belum kelihatan nih, hilalnya belum kelihatan. Belum kota kelihatan. mana. Nanti kalau udah kita omongin lagi. Tapi target tahun depan berapa sekolah nih Mbak? Apakah lebih banyak 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya? Seperti apa kita nih? 2 kali lipat. Ada kejutan apa tapi tahun depan udah ada gambaran atau nantikan? Nantikan selanjutnya. Oke, baik. Mbak, terakhir dong, ada pesan gak nih yang pengen disampaikan buat Tribuners dan juga generasi happy yang ada di Semarang dan juga Jawa Tengah nih? Karena kita yang nonton di Jawa Tengah. Oke, di sini kami Tri ingin mengajak seluruh Gen Z itu menjadi generasi yang memanfaatkan dunia digital secara kreatif dan positif. Dengan didukung produk Tri tentunya dan jaringan Tri yang hemat dan cepat untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Jadi bisa kebutuhan teman-teman kan pakai dunia digital kan pasti butuh kuota gitu kan. Nah, kami dari Tri dengan jaringan cepat dan hemat mendukung teman-teman dengan produk-produk Tri tersebut. Nah gitu nih buat Tribuners yang suka bermedia sosial ya Mbak Lucia, Tri ada hadir untuk mendukung teman-teman untuk bermedia sosial tentunya dengan bijak, dengan produk-produknya yang luar biasa, terkenal hemat dan favorit kita semua ya Mbak ya. Dan kami ingin anak-anak muda atau Gen Z ini lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Jadi lebih paham, lebih bijak memilah mana yang baik dan enggak, mana yang perlu di-share dan enggak, mana konten yang sehat yang harus di-share atau tidak perlu di-share. Itu teman-teman semakin paham. Jadi kedepannya akan lebih baik karena apa yang kita share itu pasti akan balik ke kita juga. Dan apa yang kita share semoga bermanfaat buat orang lain. Oke, apa yang kita share balik lagi ke kita. Jadi buat Tribuners, pastiin kalau nge-share yang baik-baik, jangan neko-neko.
banyak undang-undang mengintai sekarang, undang-undang ITE ya Mbak ya. Iya. Parah banget. Oke, terima kasih Mbak Lucy udah hadir pada kesempatan ini. Sehat Terima selalu, kasih. sukses selalu buat Mbak Lucy. Sampai ketemu Sehat-sehat juga, nanti Mbak. mungkin di event selanjutnya. Kita tunggu aja Tribuners bulan apa ya Mbak Lucy. Ya, nanti begitu ada langsung kita kasih tahu. Oke, siap. Ditunggu lagi generasi kejutan, generasi happy selanjutnya. Oke, siap Mbak Lucy. Kita tunggu selalu tentunya. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Lucy. Terima kasih sudah menyaksikan Jackpot edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jackpot Tribun Podcast.